Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-mustafa sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf singkat kita pada subuh kali ini seluruhnya disertai dengan rahmat, berkah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh amal soleh kita, rangkaian salat sunnah, salat maktubah kita, majelis ilmu kita, semoga menjadi sebab Allah memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan di bulan mulia, salah satu dari bulan-bulan haram. Kita berada di bulan Muharram, dan ini bagian dari episode akhir bulan haram dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nanti akan bertemu lagi bulan haram, yaitu yang terpisah jauh, biasanya itu mendekati bulan suci Ramadan, namanya bulan Rajab. Maka tetap istiqomah bertahan ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena 3 bulan ini tidak mudah untuk kita bertahan dalam kebaikan. Jangan sampai di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah kita mampu bertahan, di Muharram kita lepas pertahanan. Ya, kenapa? Karena amal itu tidak hanya dilihat niat awalnya, tapi amal itu juga bagaimana akhirnya. Nah, ini episode terakhir di bulan-bulan haram. Maka tema kita hari ini untuk memperkuat diri kita lagi, memperkuat pertahanan kita lagi, saya ingin sampaikan tema tentang hijrah dan berubah. Hijrah dan berubah. Kata-kata hijrah itu sudah tidak asing di telinga kita semuanya. Ya, setiap tahun mungkin kita mendengar kata-kata hijrah. Tapi yang menarik, ya, kata Rasulullah SAW, sebenarnya hijrah itu sederhana secara makna definisi hijrah. Apa itu hijrah? Kata Nabi SAW, al-muhajiru man hajaro man nahallahu anhu. Nah, hijrah itu siapa orang yang disebut muhajir? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dia meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan atas dirinya. Itulah hijrah. Ya, artinya selama kita tahu itu haram, itu dilarang oleh Allah, kita meninggalkan, hakikatnya kita sudah berhijrah. Ya, sesederhana itu hijrah. Ya, contoh kecil dalam kehidupan kita sehari-hari, yang terbiasa minum dengan tangan kiri, ya, mungkin terbiasa minum dengan tangan kiri dengan berdiri, lalu dia ingin merubah. Ini tahun baru, harus ada perubahan dalam hidup. Ya, dirubah dari minum tangan kiri lalu dipindahkan dengan tangan kanan, minumnya tidak lagi berdiri, minum dengan cara duduk. Sebenarnya amalan kecil seperti ini itu bagian daripada hijrah. Ya, apalagi yang besar.
Yang kecil saja hijrah. Yang terbiasa masuk kamar mandi ya, tidak dengan adab, masuk ya masuk keluar, masuk sudah keluar. Tapi sekarang dia ubah, masuk kaki kiri lalu keluar kaki kanan, atau nanti ada doanya. Nah, itu amalan kecil tapi itulah hijrah kata para alim ulama. Nah, sehingga penting bagi kita untuk melakukan evaluasi dari amal soleh yang sudah kita lakukan selama ini. Apa yang kira-kira belum sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, itu yang akan kita lakukan perubahan. Makanya berubah itu syaratnya hijrah. Kalau tidak ada keinginan untuk berhijrah, maka tidak mungkin akan berubah. Nah, itulah kenapa hijrah dan berubah. Bapak Ibu dirahmati Allah, apa keuntungan orang yang berhijrah dan dia mau berubah? Maka di surah At-Taubah ayat 9, surah ke-9 maksud saya, ya, ayat 20 sampai 22, ya, Allah memberikan bonus yang sangat indah kepada hamba-hambanya yang mau berubah, yang mau berhijrah. Firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 20 sampai 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Kita akan lihat singkat, ini adalah hadiah dari Allah bagi orang-orang yang mau berhijrah. Yang pertama, alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wahajaru, dan berhijrah, wajahadu, dan berjihad di jalan Allah, fi sabilillah, di jalan Allah, dengan hartanya, bi amwalihim wa anfusihim, dengan jiwanya, a'dhamu darajatan indallah, Allah akan berikan derajat tertinggi di sisinya. Wa ulaika humul faizun, dan mereka mendapatkan kemenangan. Bapak Ibu dirahmati Allah. Yang pertama Allah menyampaikan kabar ini adalah untuk hamba Allah yang beriman. Ya, amanu. Alladzina amanu, pertama adalah imannya dulu. Karena tidak mungkin seseorang bisa berhijrah, bisa berubah tanpa dengan keimanan. Karena iman menjadi fondasi utama. Apa itu iman? Ya, iman itu akar katanya amana yu'minu imanan, percaya. Ya, percaya enggak dengan apa yang Allah janjikan? Kalau kita percaya, maka kita akan semangat untuk melakukan. Tapi kalau enggak, yakin enggak percaya, ya tidak ada perubahan, tidak ada gerakan. Maka kata kunci pertama adalah iman. Buya Hamka pernah menyampaikan, kalau mau tahu siapa mukmin, siapa muslim, nah, ini pernyataan dari Buya Hamka. Karena orang yang Islam, ya, seorang muslim belum tentu dia mukmin. Ya, mungkin di kalangan kita ada seorang muslim, ada seorang mukmin. Tapi ayat ini berbicara untuk orang-orang yang beriman. Nah, kata Buya Hamka, kalau kita ingin melihat ini muslim atau mukmin, nah, maka dilihat dari sholatnya. Ya, kalau Bapak Ibu ingin melihat siapa seorang muslim atau apakah dia muslim atau dia mukmin, maka cek ketika dia sholat Idul Fitri atau Idul Adha, nah, itulah orang Islam sebenarnya. Jadi dia sudah dikatakan ya dia muslim. Jadi orang Islam itu yang, ya, kalau kita mau tahu ukurannya adalah yang sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Oh, itu berarti muslimun. Tapi siapa yang beriman? Kata Buya Hamka, orang-orang mukmin itu adalah yang sholat subuh. Ukurannya yang sholat subuh, ya, di masjid
buat laki-lakinya pastinya. Karena tidak semua orang yang sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, dia sholat subuh. Lebih banyak mana tuh yang sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, atau yang sholat subuh? Idul Adha, Idul Fitri lebih banyak. Makanya muslimnya banyak, tapi yang mukmin tidak banyak. Ini kata Buya Hamka. Jadi kalau mau lihat orang, ini orang beriman atau hanya sekedar Islam, cek subuhnya bagaimana. Maka alhamdulillah Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau melihat dari perkataan Buya Hamka ini, kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Tidak hanya sebatas muslim, tapi mukmin, derajatnya lebih tinggi. Dan ternyata ini benar satu isyarat di dalam surah Al-Mu'minun. Ada satu surah namanya surah Al-Mu'minun. Tidak ada surah Al-Muslimun, tidak ada. Tapi surah Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman. Indikatornya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yang pertama kali disebutkan adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang sholatnya khusyuk atau khusyuk dalam sholatnya. Ya, kalau bicara khusyuk itu proses. Yang penting sholat, yang penting sholatnya dulu, khusyuknya proses. Ya, jangan mengatakan saya nggak akan sholat kalau belum khusyuk. Ya, bagaimana bisa khusyuk kalau tidak sholat? Jadi sholat dulu baru nanti khusyuk. Jangan khusyuk dulu baru sholat, itu tidak akan pernah sholat. Ya, tutup aurat dulu, nanti akan berproses menjadi lebih baik. Bukan tunggu baik dulu baru tutup aurat. Nah, kadang-kadang kita cara pandangnya begitu. Kenapa nggak tutup aurat? Belum baik saya. Ya, kapan mau baiknya kalau tidak mengerjakan perintah Allahnya? Saya belum ke masjid, nantilah kalau sudah berhenti main judi misalnya. Ya, jangan sholat nunggu berhenti main judi, tapi sholat maka mudah-mudahan dengan sholat judi akan berhenti, begitu ya. Nah, itu cara pandang. Nah, sehingga sholat ini menjadi ukuran. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, pastinya sholat maktubah, bukan sholat sunnah, bukan. Bahkan di ujungnya ayat 9 surah Al-Mu'minun itu pun Allah bicara tentang sholat. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, orang yang menjaga sholatnya. Jadi orang-orang beriman itu memang tidak lepas daripada sholat dan sholat. Karena sholat inilah yang akan menjaga hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjaga koneksi dengan Allah. Kalau hubungan dengan Allahnya baik, terjaga, maka jalan itu akan lurus, ya, insya Allah jalannya akan lurus. Tapi kalau putus koneksinya, maka gelap jalannya dan dia akan belok. Sehingga sholat itu menjadi pondasinya. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi, yang paling lama Allah menanamkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat itu adalah tentang tauhid, tentang keimanan. Makanya di Mekah 13 tahun, ya, di Madinah hanya 10 tahun. Ayat-ayat yang turun di Mekah itu bicara tentang penguatan iman, dan belum ada perintah amal soleh, kurban nanti di Madinah. Walaupun turunnya di Mekah, tapi praktek kurbannya di mana? Di Madinah. Puasa Ramadan di Madinah. Ibadah haji Nabi sudah di Madinah. Tapi sholat dari sejak Nabi di Mekah itu sudah turun perintah sholat. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu ketika Nabi di Mekah. Belum ada perintah amal soleh yang lain, tapi sholat itu sudah ada. Kenapa? Pentingnya sholat itu. Dan itu menjadi indikator seorang mukmin, terutama sholat maktubah,
Ya, sholat 5 waktu, dan lebih diutamakan lagi sholat yang orang-orang munafik itu malas melakukannya. Kapan? Subuh dan isya. Ini kalau kita mau lihat iman kita masih baik-baik saja atau tidak, coba cek sholat kita bagaimana, terutama subuh dan isya. Apalagi subuh Pak, itu berat. Saya tadi mau berangkat, saya bangun, alhamdulillah atas izin Allah, ya bangun lebih awal, ya bangun jam 2-an tadi. Itu begitu mau berangkat, ujiannya luar biasa Pak. Ya, apa ujiannya? Jerman versus Pantai Gading. Subhanallah. Ya, ada yang tadi sempat lihat. Ya Allah, ini Jerman salah satu kandidat favorit, subhanallah. Wah, ini ujiannya luar biasa nih. Bola sekarang itu jam-jam krusial itu. Pagi jam kerja, malam jam qiyamul lail. Subhanallah. Niatnya mah tahajud, tapi nonton bola dulu, akhirnya boro-boro tahajud, subuhnya juga lewat. Subhanallah. Makanya ini berat. Ya, kalau bukan karena iman, percaya, kita akan berat melakukan ini semua. Maka subhanallah, sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini sahabat yang sudah hebat keimanan. Ya, kita sepakat semua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu imannya sudah dahsyat, sampai Nabi mengatakan, ya Ibnu Khattab, wahai Ibnu Khattab, lau salakta la salaka syaitan bifajjin akhar. Kalau kamu berjalan, setan itu akan mencari jalan yang lain. Itu saking hebatnya iman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Umar terus berusaha untuk menjaga imannya dengan cara mengupgrade imannya. Iman itu di-refresh terus oleh Umar bin Khattab. Caranya bagaimana? Dipanggil para sahabat. Halummu, kata Umar, datang mendekat ke sini. Najlisus sa'ah, kita duduk sebentar. Linujaddidu imanana, untuk memperbaharui iman kita. Nah, di antara cara untuk memperbaharui iman itu duduk di majelis zikir, duduk di majelis ilmu. Makanya subhanallah, Bapak Ibu, ini adalah hamba pilihan Allah. Salat subuhnya sudah dikerjakan, ya, masuk dalam kategori mukmin. Tambah lagi diperkuat keimanannya dengan duduk di majelis ilmu. Maka tidak ada kalimat kecuali syukur. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Ya Allah, segala puji yang sempurna milikmu ya Allah. Karena dengan kenikmatan yang kau berikan ini sempurna kebaikan-kebaikan kami ya Allah. Jadi ibu bapak dirahmati Allah, ini yang pertama, iman. Ya, alladzina aman, orang-orang yang punya iman. Ya, indikator pertama kita sudah lulus insyaallah. Yang kedua, wahajar, dan berhijrah. Jadi tahapan hijrah itu iman dulu, baru hijrah. Ya, wahajar dan berhijrah. Apa itu hijrah? Ya, hijrah itu seperti yang kita sampaikan tadi di pertemuan awal. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dia bisa meninggalkan dari apapun yang Allah haramkan, maka hakikatnya dia sudah berhijrah. Dan itu nggak mungkin bisa dilakukan tanpa iman. Ya, mungkin dulu ibu-ibu kalau duduk, isi pembicaraannya adalah membicarakan keburukan orang. Tapi karena sudah hijrah, sekarang duduknya sama, tapi yang dibicarakan adalah kebaikan-kebaikan orang. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang memberikan manfaat. Itu namanya hijrah. Ya, tinggalkan yang haram. Termasuk kalau lebih hebat lagi, jangankan yang haram. Kalau yang haram, saya kira Bapak Ibu sudah hatam. Ya, yang haram sudah hatam. Nah, mungkin khamr disentuh sudah tidak mungkin, judi sudah tidak, berzina itu sudah jauh. Tapi di upgrade lagi kelasnya, perkara-perkara yang makruh, coba dijauhkan dari makruh. Oh, makruh juga sudah lulus, karena tahu makruh dibenci Allah, tinggalkan. Oh, sekarang yang mubah sampai nanti mendatangkan kelalaian. Yang boleh, mubah itu boleh. Tapi kalau dikerjakan bisa berdampak haram. Ya, perkara mubah bisa menjadi haram. Nah, itu sudah mulai ditinggalkan sekarang, dikurang-kurangi.
ya, yang lihat sosial media, lihat handphone, ya, biasanya 8 jam, sekarang dikurang 7,5 jam. Lumayan berkurang. Karena kita scrolling media sosial, kadang-kadang sholat jadi terlambat. Bisa jadi tidak sadar kita. Yang biasa dia kongko nongkrong tidak ada manfaatnya, dikurang-kurangi. Itu juga bagian daripada hijrah. Karena kalau bicara yang haram, insya Allah sudah hatam. Ya, karena perkara-perkara yang mubah, jadi perintah Allah itu sebenarnya itu batas, ya, minimalnya, standarnya begitu. Kalau ada perintah, ya. Tapi walaupun perintah itu sebenarnya sifatnya adalah hanya sunnah, kalau tidak kita kerjakan, maka akan berdampak kepada bisa dikatakan makruh, bahkan bisa menjadi maksiat tuh di mata Allah. Ya, ini contoh sebenarnya kalau siwak hukumnya apa? Siwak. Sebelum Rasulullah pernah mengatakan laula an asyqa ala ummati, ya, kalau aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan menyuruh umatku untuk bersiwak setiap selesai wudu atau setiap sebelum sholat. Nah, secara hukum ini hanya sunnah saja karena Nabi tidak mau memberatkan. Ya, kalau diwajibkan khawatir umatnya akan terbebani. Kira-kira kalau ini tidak dikerjakan, Pak, dosa atau tidak? Tidak, karena sunnah, ya. Ya, kalau sekarang sikat gigi lah. Tapi bayangkan kalau perkara yang sunnah seperti ini saja kita tidak pernah melakukan. Sikat gigi misalnya, kita tidak pernah melakukan itu. Kira-kira ada dampak atau enggak itu? Apa dampaknya itu? Hah? Dampaknya orang tidak akan mau bicara dengan kita, Pak. Kenapa coba? Iya, tidak nyaman. Padahal itu tidak ada kewajiban, tapi ya itu kita lakukan. Kenapa? Karena ada dampak sosial. Nah, jadi sesuatu yang mungkin tidak wajib, bukan perintah, tapi kalau itu kita tinggalkan ternyata akan memberikan dampak sosial. Nah, sehingga perkara-perkara yang makruh, yang mubah, ya, kalau berdampak kepada dosa sosial khususnya, maka ini pun penting untuk kita tinggalkan, hijrah. Nah, ini wahajaru, ya, orang-orang yang berhijrah. Wajahadu yang ketiga, dan berjihad. Jihad di sini, ya, ada makna yang memang jihad di medan peperangan. Karena kalau kita dengar kata-kata jihad itu pasti pendekatannya adalah perang di jalan Allah. Tapi secara luas jihad itu maknanya serius, sungguh-sungguh. Karena hijrah itu butuh kesungguhan. Subhanallah, saking beratnya hijrah, Bapak udah rahmati Allah, sampai kesungguhan Rasulullah SAW dalam berhijrah, ya, Rasulullah itu melibatkan banyak sahabat, ya, Nabi melibatkan banyak sahabat. Makanya Nabi nggak sendirian hijrah. Kenapa? Karena hijrah itu beda dengan Isra wal Mi'raj. Saya pernah menyampaikan, ada perjalanan Rasulullah namanya Isra wal Mi'raj. Ada perjalanan Rasulullah SAW namanya hijrah. Dua-duanya perjalanan. Tapi dari cara Nabi melakukan perjalanan dan cara Allah memberikan perjalanan kepada Rasulullah ini tidak sama. Antara hijrah dengan Isra wal Mi'raj, apa perbedaan? Isra wal Mi'raj Nabi hanya tinggal mempersiapkan badannya saja. Nabi nggak pakai meeting tuh, Pak. Isra wal Mi'raj Nabi nggak pakai meeting. Pokoknya datang Jibril, berangkat. Bahkan difasilitasi dengan buruk, diantar sampai ke tujuan, kemudian sampai kembali pulang. Itu Isra wal Mi'raj. Tapi hijrah tidak. Hijrah tuh Nabi tidak dijemput Jibril, tidak. Nabi bahkan meeting dulu bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, mengatur strategi.
kemana arah jalan kita nanti. Siapa saja yang nanti bisa untuk pendampingi, yang mengatur ini bagian konsumsinya siapa nanti. Ini nanti bagian petunjuk arah siapa. Ini nanti yang tatadul akbar, yang mencari kabar berita itu siapa, yang menjadi mata-mata informannya siapa. Itu ada strategi dalam hijrah. Ya. Kenapa? Karena kalau Isra wal Mi'raj itu adalah tasliyah, itu hiburan. Itu kata ulama sirah. Isra wal Mi'raj itu hiburan, makanya Nabi tidak terbebani. Ya, hanya tinggal berangkat. Tapi hijrah itu adalah tarbiyah. Hijrah itu pendidikan, pelajaran. Makanya kalau tidak dengan kesungguhan nggak bisa. Ya, harus serius. Wajah. Artinya apa? Di depan nanti kalau kita hijrah akan ada banyak ujian yang Allah akan berikan kepada kita. Ya, maka siap-siap tuh iman, kemudian hijrah. Kenapa perlu kesungguhan? Karena orang yang berhijrah itu tidak kemudian tidur nyenyak, ya, lalu mendapatkan kenikmatan, kemudian santai-santai, tenang, sudah hijrah. Tidak. Karena dunia itu kaidahnya darul ibtila, tempat ujian. Makanya Nabi perangnya kapan, Pak? Nabi melakukan peperangan itu kapan? Setelah Nabi hijrah. Ya, justru Nabi setelah hijrah baru ada perang. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya, dan perang-perang yang lain justru setelah Nabi hijrah. Di Mekah tuh nggak ada perang. Ya, bukannya duduk manis Nabi setelah hijrah dari Mekah ke Madinah lalu duduk manis, Nabi nyenyak menikmati hasil perjuangan, belum. Subhanallah. Makanya inilah dibutuhkan wajahan, kesungguhan. Bapak Ibu rahmati Allah. Maka kalau tiga ini sudah ada dalam diri kita, kita punya iman, kita punya semangat berubah, lalu kita punya jihad, punya kesungguhan di atas jalan Allah, dengan hartanya, dengan jiwanya, maka apa yang Allah berikan? Nah, ini bonusnya. Yang pertama, a'dhamu darajah. A'dhamu darajatan indallah. Yang pertama, Allah angkat derajatnya. Subhanallah, Allah angkat derajatnya. Bapak Ibu rahmati Allah. Kalau seandainya kita diangkat derajat kita di dunia saja, itu satu kebanggaan. Ya, mungkin tahun ini ibu-ibu menjadi atau salah satu dari ibu ada yang menjadi wanita atau perempuan terbaik tingkat RT. Sama nggak itu, Ibu? Itu baru tingkat RT. Tahun depan lebih naik lagi, terbaik tingkat RW, itu makin senang lagi. Tahun depan lagi terbaik tingkat provinsi, kelurahan dulu. Ya. Tahun depan lagi terbaik tingkat, terus makin baik, makin baik. Itu derajat dunia tuh, dan itu membahagiakan, senang, subhanallah. Yang Allah kasih ini bukan derajat dunia saja, tapi akhirat. A'dhamu darajat, derajatnya a'dham. A'dham itu lebih dahsyat lagi keagungannya, bukan sekedar azim, ya, tapi a'dham. Itu lebih hebat derajatnya. Itu yang pertama tuh, Allah memberikan derajat yang tinggi. Kalau derajat tinggi, ya pasti bersama para nabi, syuhada, ya, siddiqin, syuhada, solihin. Itu derajat tertinggi. Ya, ada 4 golongan tuh derajat tertinggi. Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada'i, was solihin. Itu yang kita harapkan. Ya, itu yang pertama, a'dhamud darajat. Yang kedua, wa ulaika humul faizun. Yang kedua, Allah akan memberikan kemenangan sebenarnya. Kemenangan sebenarnya itu adalah di akhirat, bukan di dunia. Dunia itu kalau menang pasti ada kalahnya, itu dunia. Kalau untung pasti ada ruginya. Kalau senang pasti ada sedihnya, itu dunia. Tapi yang namanya kemenangan sebenarnya itu nanti di akhirat. Siapa mereka? Orang-orang yang menang itu yang bebas dari siksa nerakanya Allah dan masuk ke dalam surganya Allah. Itu orang yang menang. Ya, Al-Quran menyampaikan siapa orang-orang yang menang itu, orang yang dikatakan udkhilal jannah. Ya, kalimatnya adalah
faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Yang terbebas dari neraka masuk ke dalam surga, itulah pemenang. Ya, tapi perlu perjuangan. Tidak mudah. Rasulullah itu ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, pertanyaan saya, apakah Rasulullah SAW hijrah tanpa ada rintangan? Ada rintangannya nggak Nabi hijrah? Ada. Nabi dicari oleh orang-orang kafir Quraisy dengan sayembara yang terkenal. Apa sayembaranya? Man ja'a bi ra'si Muhammadin falahu mi'atun naqah. Siapa yang bisa mendatangkan kepalanya Muhammad, hidup ataupun mati, mendapat 100 ekor unta. Oh, itu nggak gampang, Pak. Dicari itu Nabi. Makanya ada kisah Nabi sampai bersembunyi di Jabal Nur selama 3 hari itu. Ya, kenapa? Karena dicari-cari. Sampai Nabi melewati jalan yang tidak sama dengan jalan biasanya orang menuju Madinah, karena dicari-cari. Tapi yang menarik, subhanallah, Rasulullah dalam sirah ya, dijelaskan Rasulullah tawakal kepada Allah yang luar biasa. Ya, bahkan Nabi itu contoh sempurna dalam ikhtiar dan tawakal. Kalau Bapak Ibu ingin tahu bagaimana ikhtiar tawakal sempurna, lihat Rasulullah. Ketika Rasulullah di Jabal Nur, itu proses ikhtiar Nabi yang sempurna ikhtiarnya. Logikanya kalau Nabi menjalankan perintah Allah, hijrah itu perintah Allah kan? Kata Allah hijrah pindah ke Madinah. Logikanya yang diperintahkan ini kekasih Allah, orang yang Allah rahmati, utusan Allah. Kira-kira pasti nggak dijaga oleh Allah? Pasti. Ini nggak usah jauh-jauh. Kalau ada petugas apa tuh yang nganter uang ke ATM tuh, Pak, ada kan? Yang bagian nganter uang ke ATM tuh mobilnya ada apanya tuh? Tuh ada besi-besi tuh, ada jeruji. Dikawal nggak itu? Dikawal. Ya, sekarang ini bukan urusan manusia, bukan. Ini urusannya Allah yang mengutus Rasulullah. Pasti Allah jaga. Tapi kenapa Nabi sembunyi di Jabal Nur? Nabi tidak gede rasa. Nabi nggak bilang begini, tenang Abu Bakar, kita jalan saja santai, Allah pasti jaga. Nggak usah sembunyi lah, tenang saja. Nanti nggak melihat dia. Tapi Nabi ikhtiar tuh naik ke bukit Nur, itu tinggi, Bang. Kenapa? Karena kata ulama, Rasulullah SAW itu kalau sedang ikhtiar seperti lupa bertawakal. Tuh, ikhtiar yang sempurna itu. Maka kalau kita sedang ikhtiar, ya, ikhtiarlah seperti kita lupa bertawakal kepada Allah. Jadi serius, itu namanya jahadu tuh begitu, Pak. Jihad serius. Tapi nanti turun dari Jabal Nur, Nabi melanjutkan perjalanan. Dikejar lagi oleh musuh tuh. Ada Suraqah ibn Malik namanya, orang kafir juga. Suraqah ibn Malik itu naik kuda, pegang tombak, mengejar Rasulullah SAW. Abu Bakar sudah khawatir, bukan khawatir takut dirinya kenapa bukan, tapi khawatir kenapa Rasulullah nanti kenapa, karena cintanya kepada Nabi. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku mendengar suara kuda mendekati kita Rasul, dan itu percikan debunya itu sudah terlihat. Kalau kuda kalau lari itu kan kakinya, Pak, ada apa tuh? Percikan debu tuh ke atas. Abu Bakar melihat itu. Kata Rasulullah SAW, apa ya Abu Bakar? La tahzan innallaha ma'ana. Kalimatnya terulang lagi di Jabal Nur. Jangan sedih, Allah bersama kita. Tapi yang menarik, Nabi tidak sembunyi, Pak. Yang pertama tadi, musuh belum datang tapi Nabi sudah sembunyi tuh. Yang kedua ini, musuh sudah di depan mata, Nabi gak sembunyi. Maka kata ulama, itu Rasulullah SAW kalau sedang berikhtiar tadi lupa, seperti lupa bertawakal. Yang kedua, kalau Nabi sedang bertawakal seperti lupa berikhtiar. Terus Rasulullah, makanya ketika mendekat ke Suraqah ibn Malik, Rasulullah hanya mengangkat tangan, Allahumma kfina kaifa syita bima syita wa kaifa syita. Ya Allah, cukup bagiku ya Allah, aku serahkan orang ini kepadamu, terserah engkau mau diapakan, ya aku serahkan kepadamu. Nah, itulah
diajarkan kepada Rasulullah bertahun-tahun tentang keimanan. Karena iman itu kan pasti, kalau sudah iman pasti ikhtiar, kalau sudah iman pasti tawakal. Jadi orang yang hanya tawakal tanpa ikhtiar berarti salah dia menerjemahkan iman. Iman itu udah begitu. Ya, Nabi Musa imannya hebat, percaya sama Allah. Makanya ketika kaumnya protes, ya Musa, ini kita kemana? Depan lautan, belakang Firaun. Ketangkap ini kita gara-gara kamu ya Musa. Tapi Nabi Musa mengatakan, kala inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak. Tuhanku bersamaku, pasti akan kasih jalan. Tapi apakah Nabi Musa tinggal jalan begitu saja di atas laut? Tidak, harus ada ikhtiarnya. Apa ikhtiarnya? Pukul tongkat itu dengan air, pukul air dengan tongkat, baru terbelah. Nah itu ya, bagaimana Rasulullah SAW ya, Nabi itu memberikan contoh ikhtiar tawakal dengan sempurna. Karena hijrah itu pasti akan ada rintangan, ada ujian ya, tapi Allah berikan derajat tertinggi dan Allah memberikan kemenangan, faizu. Makanya Bapak-Ibu dan rahmati Allah, kalau kita lihat surah Al-Maidah 67, ada kata-kata ayatnya panjang, ada kata-kata ya'simuka minallah. Ya. Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam, Allah kan sudah berjanji, ya Muhammad, kamu dakwah, sampaikan risalah. Aku akan jaga kamu ya Muhammad dari serangan musuh. Ya, aku akan jaga dari musuh-musuh. Ini di surah Al-Maidah 67 tuh, ya, ada kata-katanya. Kata ulama tafsir ayat ini ya, diartikan bahwa Nabi itu dijaga dari musuh, artinya Nabi tidak akan bisa dibunuh. Itu maknanya, Pak. Ya. Kenapa? Karena kalau diterjemahkan ya, nah dijaga dari musuh, ternyata ada orang yang mengkomentari begini. Katanya Rasulullah itu dijaga dari musuh, tapi kenapa Nabi juga kepalanya sempat dipukul ya, ketika perang Uhud, bahkan meneteskan darah. Katanya dijaga. Nyambung nggak maksud saya? Kemudian Rasulullah SAW juga pernah diracun. Ya kan, Nabi sedang makan daging, lalu dagingnya berbicara, ya Muhammad, innani masmumun, aku diracun. Lalu Nabi memuntahkan daging itu, sahabatnya yang ikut makan bersamanya wafat seketika, saking dahsyatnya racun itu. Lalu kalau Nabi dijaga, kenapa Nabi sakit perasaannya? Tidak hanya fisiknya, sakit perasaannya. Ya, ketika wahyu tidak turun selama kira-kira 16 hari, itu Jibril tidak turun. Rasulullah SAW dihina oleh Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Oh, Muhammad ditinggalkan oleh setannya. Tuh, dalam hadisnya begitu. Di Jibril itu disebutnya setan. Oleh siapa? Oleh Ummu Jamil. Tarokaka syaitona, kamu ditinggalkan oleh setan ya Muhammad. Ya, kamu bukan nabi lagi ya. Kasiannya kamu sudah tidak lagi jadi nabi, ditinggalkan oleh setan kamu itu. Kamu akan tersiksa ya Muhammad. Tuh, ada yang mengatakan kamu gila, kamu macam-macam. Sakit perasaannya. Sampai turun surah Duha, itu kan kronologisnya itu. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu karena Rasulullah SAW mengalami apa? Mengalami kesedihan yang mendalam itu. Turun surah Duha. Makanya kata sebagian ulama, kalau Bapak Ibu sedang gelisah, sumpah hatinya, merasa sendirian, ditinggalkan, banyak-banyak membaca surah Ad-Duha. Iya betul, baca itu. Kalau sempit dadanya, surah Al-Insyirah, ya baca sambil di mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Enggak, Tuhan itu enggak pernah meninggalkan. Jadi kalau kita sedang sumpah, sedang sempit, bukan Allah yang meninggalkan kita. Kita yang tidak mau mendekati Allah. Jangan salahin Allah. Nah, kenapa itu terjadi? Bahkan ketika Nabi dakwah terang-terangan di atas bukit Sofa, tiba-tiba muncul tuh satu makhluk yang namanya Abu Lahab itu dengan kalimatnya, tabban laka ya Muhammad, celaka ya Muhammad. Subhanallah. Padahal Allah sudah berjanji, Allah akan menjagamu dari musuh-musuh. Ya, ternyata kata ulama tadi, maksud ayat ini adalah Nabi itu nggak akan bisa dibunuh.
Makanya Nabi tidak pernah terbunuh. Yang mau meracuni Nabi, Nabi tidak juga wafat kan? Tidak bisa terbunuh. Allah jaga itu. Lalu kenapa harus Nabi mengalami berdarah? Nabi sakit perasaannya, Nabi dihina. Nah, kata ulama, itulah proses menuju kemenangan. Subhanallah. Jadi gak mungkin Bapak Ibu dirahmati Allah kita mendapatkan kemenangan tanpa perjuangan. Gak mungkin itu. Makanya sakitnya kita sekarang, yang sudah beriman capek, subhanallah, yang sudah hijrah lelah, yang sudah sungguh-sungguh jihad serius, tapi ternyata harus lemah, harus gelisah, maka yakinkan itu adalah jalan untuk menuju kemenangan. Ya, itu jalan menuju kemenangan. Makanya 10 tahun kemudian ketika Nabi sudah hijrah ke kota Madinah, ayat kemenangan itu turun. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan Nasrullah. Kalau sudah dinisbatkan dengan nama Allah, Nasrun itu pertolongan Allah, Nasrullah pertolongan Allah, wal fath pasti menang. Jadi hakikatnya kemenangan itu bukan manusia menciptakan, bukan kita menciptakan, tapi kemenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita beriman, kita berhijrah, kita berjihad serius, maka Allah menjanjikan kita kemenangan. Yang a'dhamu darajatan indallah humul faizun, mendapatkan kemenangan. Subhanallah. Ya, tentunya kemenangan sebenarnya nanti di mana, di surganya Allah. Ya, mungkin sekarang belum merasakan kemenangan itu, tapi nanti di surganya Allah. Sehingga kalau kita melihat Palestina sekarang, kita terus mendoakan. Maka tadi sholat subuh pun kita mendoakan, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustada'afina fi Filistin fi kulli makan fi kulli zaman. Kita doa terus, tapi kenapa ya Arab sampai sekarang kok masih seperti ini keadaan? Maka jawabannya, ini semua adalah proses untuk mendapatkan kemenangan. Kapan kemenangannya? Wallahu a'lam. Allah yang punya jawaban. Kita nggak tahu. Dulu Rasulullah ketika perang Khandaq, perang Ahzab, sahabat juga mengatakan, ya sampai prasangka buruk kepada Allah. Mata Nasrullah, itu kan kalimatnya. Mata Nasrullah, kapan Allah datangkan pertolongan? Tapi Allah jawab, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Sangat dekat. Ya, maka Bapak Ibu rahmati Allah, inilah buah atau bonus dari Allah bagi orang-orang yang dia beriman, dia berhijrah, dan dia serius dalam hijrahnya. Ayat 21, yubashshiruhum birahmatin minhu, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu. Dan Allah memberikan kabar gembira. Subhanallah, apa kabar gembiranya? Rahmat. Rahmat, Pak. Yang pertama, Allah angkat derajatnya, atau mudarajah. Yang kedua, Allah memberikan kemenangan yang pasti. Yang ketiga, Allah berikan rahmat. Kalau sudah rahmat Allah yang didapatkan, maka orang-orang ini doanya diijabah. Tangisan-tangisannya itu menjadi air mata surga. Rahmat itu kan kasih sayang, Pak. Ciri orang itu mendapat rahmat dari Allah, ibarat bola bekel. Bapak Ibu tahu bola bekel? Bola bekel itu kalau kita lempar, mantul atau enggak? Mantul ya. Maka orang yang mendapatkan rahmat Allah, maka cirinya kata ulama, dia akan sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Itu indikator yang sederhana. Jadi kalau kita punya sifat penyayang, itu tanda Allah memberikan rahmat kepada kita. Tapi kata kuncinya harus ada iman. Ya, ini harus pakai iman. Karena kenapa? Karena rahmat Allah itu kita tidak hanya butuh di dunia, tapi di akhirat. Bahkan kata Allah dalam hadis qudsi, inna rahmati mi'atun. Ya, sesungguhnya rahmatku itu ada 100. Kata Allah, ada 100 rahmat. Yang 1 itu aku kasih untuk seluruh makhluk di dunia. Yang 99 ada di akhirat. Berarti
Yang satu itu yang kita rebutkan, Pak. Ya, subhanallah masih ada 99. Dan yang satu ini, ya mungkin Allah juga memberikan kepada hambanya yang tidak beriman kepada Allah. Ya, mungkin Allah kasih. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Ya, Rahman pengasih, maksudnya rahmannya ya. Bukan rahmat dalam konteks rahmat kebaikan, kasih sayang dunia akhirat, tapi pengasihnya Allah. Allah kasih rezeki, dikasih walaupun dia nggak sholat, dia nggak beriman. Ya, Allah kasih rezeki itu juga bagian dari kasih sayang Allah kepada makhluknya. Karena Allah sudah menjamin rezeki hambanya, maka siapapun Allah kasih. Nah, tapi kalau bicara rahmatnya, Rahman, Rahim atau Rahimnya Allah, itu hanya untuk hamba-hamba Allah yang dia punya iman. Nah, dan itu semua kita yang ada di sini, Allah memberikan rahmat. Di antara bentuk rahmat Allah adalah kita duduk di majelis yang penuh rahmat. Ini majelis penuh rahmat. Kenapa? Karena malaikat mengepakkan sayapnya, kita ditenggelamkan dengan rahmatnya. Ya, kemudian Allah mencatat nama-nama kita di pintu surganya. Dan ketika kita bangkit dari tempat duduk kita, dosa-dosa kita berguguran bersih sampai sebelum kita sampai ke tempat tinggal kita. Ya, dosa berguguran. Makanya kata Nabi, ketika para sahabat duduk majelis taklim bersama Rasulullah, Rasulullah mengatakan, "Kumu jami'an." Bangun kalian semuanya, fa inna ma'akum maghfiratun min rabbikum. Karena bersama dengan kalian ampunan dari Tuhan kalian. Nah, ampunan itu juga salah satu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dirahmati, yubasyirum rabbuhum birahmah, dosanya diampuni, doanya diijabah, tangisan-tangisannya menjadi tangisan yang membuka pintu surganya Allah. Itu orang yang Allah rahmati. Kita kalau rahmat kepada anak, kepada istri, ya, kepada teman-teman, ya, itu pun apa yang dia inginkan kita berikan, Pak. Ya, orang sayang itu begitu, Bapak sayang, kenapa Bapak beli rumah, ya, membelikan rumah untuk keluarga, menyekolahkan anak walaupun biayanya mahal? Karena sayang. Itu jawaban, sayang sama istri, sayang sama anak. Makanya kadang-kadang pedagang itu juga pakai metode ini, sayang anak, itu kan. Pernah gak ada tukang mainan begitu? Sayang anak. Karena kalau sayang anak nih, kayaknya nih beli nih dia. Wah, jangan sampai, apalagi anaknya colek, bapak sayang nggak sama anak? Itu sayang anak, Pak, subhanallah. Dan itu pun dari Allah, Bapak Ibu, Allah yang memberikan rasa itu sehingga kita bisa menyayangi makhluk-makhluk Allah. Kata Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmati, sayangi yang di bumi, di langit itu akan sayang kepada kalian. Dan itu tidak bisa direkayasa. Kasih sayang itu dari Allah, tidak bisa direkayasa. Makanya ini untuk orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan serius. Waridwana, ini yang keempat. Waridwana atau waridwani wa jannatin. Waridwan, ridwan itu ridhonya Allah. Kalau seseorang sudah mendapatkan derajat tertinggi, itulah kemenangan. Ketika sudah mendapat kemenangan, pasti Allah merahmati orang ini. Kalau sudah Allah rahmati, pasti Allah ridhoi dia. Pasti Allah ridhoi dia, subhanallah. Makanya gambaran orang-orang Allah ridhoi itu adalah para sahabat Rasul SAW. Artinya derajat orang-orang yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad itu disetarakan dengan para sahabat, subhanallah. Makanya sahabat Nabi itu kenapa Allah ridhoi mereka? Radhiyallahu anhum ajmain. Allah pasti meridhoi mereka semuanya. Karena mereka itu orang-orang yang khairu ummah, sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu para sahabat Nabi. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu adalah di masaku, kata Nabi. Berarti masanya para sahabat.
Makanya mereka yang pantas mendapatkan radhiyallahu anhu, kita nggak boleh pakai gelar itu, Pak. Sehebat apapun kita nggak boleh. Kita misalnya fulan dia adalah DKM Masjid Baitur Rahmah radhiyallahu anhu, nggak boleh. Ya, paling mentok gelar kita itu Pak ALM. Nah, itu sudah tamat itu. Ya, atau hafizahullah, itu masih, itu boleh tuh. Semoga Allah menjaga. Makanya banyak flyer itu narasumber Ustadz Fulan hafizahullah. Tapi radhiyallahu anhu itu nggak boleh. Itu gelar yang Allah berikan kepada orang-orang yang sudah dijamin surga. Karena ridho itu urusannya dengan surga. Makanya penjaga pintu surga siapa malaikatnya? Ridwan. Ridwan itu bukan nama, bukan. Jadi malaikat itu bukan namanya Pak, itu tugasnya. Makanya ada malaikat Raqib, Atid, itu bukan nama, tugasnya. Raqib itu yang terus mengawasi. Ya, yang terus mengawasi. Muraqabah atau muraqabah, merasa diawasi, muraqabatullah. Itu bukan nama. Makanya malaikat maut selalu disebut dengan malakul maut, enggak disebut Ijrail, ada. Nah, itu termasuk dikatakan Ridwan karena memang menjaga pintu surga. Karena surga itu didapatkan dengan Ridwan Allah. Ya, Allah dengan ridhonya Allah. Jadi kalau dikatakan kita ingin mendapatkan jaminan Ridwan, nah ini hijrah, iman, hijrah serius. Setelah Allah kasih Ridwan, ini konsekuensinya wajadna surga, ya kan? Subhanallah, ini seperti anak tangga itu. Derajatnya tinggi. Kalau derajatnya tinggi, hasilnya apa? Menang. Kalau sudah menang, Allah kasih rahmat. Kalau sudah dikasih rahmat, surga. Karena masuk surga juga pakai rahmat Allah, dengan rahmat Allah. Kalau sudah di surga, fiha na'im, mendapatkan nikmat. Apa nikmatnya itu? Kekal, Pak. Naim, kekal. Kalau disebut naim itu adalah nikmat yang tidak pernah flat, nikmatnya terus berubah dan bertambah. Makanya kenapa harus hijrah terus berubah? Karena nikmatnya juga nanti berubah-ubah. Nikmat itu nggak flat. Kalau nikmatnya flat, kita bosan di surga, jenuh kita. Makanya nih kajian Sabtu Ahad di sini ustadznya pun berubah-ubah, iya kan? Kenapa? Kalau ustadznya itu lagi bosan, Pak. Oh, itu lagi. Ya, walaupun ustadznya nggak boleh bosan, walaupun jamaahnya ini lagi. Subhanallah. Nah, itulah karakter kita, mudah bosan. Makanya nikmat surga itu bertambah terus bertambah. Setiap satu minuman diminum, nanti dituang, yang kedua diminum, itu rasa kenikmatan yang pertama dengan kedua itu berbeda. Yang ketiga makin nikmat terus, makin nikmat lagi. Makanya wajah-wajah surga nanti akan terlihat semakin lama di surga semakin glowing itu kulitnya itu. Jadi ibu-ibu nanti di surga itu makin glowing. Jadi yang sekarang tidak glowing nggak apa-apa. Ya, nggak usah memaksakan diri lah. Habis biaya buat beli skincare. Ujung-ujungnya ibu akan berpindah itu dari skincare berpindah fresh care. Jadi saya kira tunggu nanti di surga untuk naim, nikmatnya naim. Ya, khalidina fiha, kekal. Maksudnya kekal itu Bapak Ibu rahmati Allah. Kalau seseorang sudah di dalam surga itu nggak mungkin keluar, pindah ke neraka itu mustahil. Bahkan surganya pun itu ada ketentuan, yang di atas boleh ke bawah, mau berkunjung silahkan. Yang di bawah nggak boleh ke atas. Kenapa? Karena nikmatnya berbeda-beda. Ini saking Allah itu maha baik. Karena masuk surga itu ya nggak boleh keluar sudah. Kalau yang di bawah pindah ke atas, itu yang di bawah nggak mau kembali ke bawah nanti. Karena nikmat di atas lebih hebat. Surga kamu enak betul ini. Kayaknya saya di sini aja nih, nggak balik lagi ke bawah. Nggak bisa. Makanya yang atas boleh berkunjung ke bawah, yang bawah tidak boleh ke atas itu. Nah itu biar adil. Ya biar adil. Nanti kalau yang bawah boleh ke atas, tiap hari nggak pernah di surga dia. Ya
kemana ini orang? Silaturahim. Kemana? Surga Firdaus, subhanallah. Ya, maka itu gambaran kenikmatan surga. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini bonus yang Allah berikan bagi orang-orang yang mau berhijrah dan berubah. Nah sekarang cara perubahan itu bagaimana? Supaya kita bisa hijrah, supaya kita bisa berubah. Yang pertama, lakukan muhasabah diri. Ya, muhasabah, ini penting. Ada perkataan yang terkenal dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini sering kita dengar. Hisab dirimu sebelum ada dihisab. Kenapa? Karena menghisab diri di dunia itu akan memudahkan hisab diri di akhirat nanti. Ya, karena di akhirat itu nanti yang tersisa hanya hisab. Tidak ada lagi al-yaum amalun bila hisab wal godan hisabun bila amal. Hari ini kita akan disuruh beramal tanpa dihisab, tapi nanti ada waktunya di mana kita dihisab tanpa bisa beramal. Makanya sekarang walaupun kita belum dihisab, tapi hisab diri kita supaya nanti Allah mudahkan hisab kita. Apa yang dihisab itu? Yang dihisab pastinya adalah usia kita, umur kita ini. Coba sudah kepala berapa sekarang dan sudah tambah amal apa sekarang? Ada nggak amalnya bertambah? Seiring umurnya berkurang, ada nggak amalnya bertambah? Karena umur itu berkurang, hakikatnya kalau dihitung dari angka kematian, umur itu berkurang. Tapi kalau dihitung dari kelahiran, umur tambah, memang tambah. Nah sekarang kita nggak tahu mana yang lebih banyak, yang sudah kita lewati atau yang tersisa. Yang banyak yang sudah kita lewati. Ya, apalagi ini usia Bapak Ibu, saya perhatikan ini usia sudah usia dugem, duduk gemeter. Ya. Makanya nggak bisa lama. Jadi muhasabah umurnya untuk apa ini? Nah, karena Allah akan menutup umur kita nanti ya, sesuai dengan kebiasaan kita bagaimana. Makanya merubah ya dari kebiasaan yang mungkin sudah sering kita lakukan, kita rubah menjadi kebiasaan yang terbaru, yang lebih baik lagi. Kata Rasulullah SAW, man arabi, siapa yang beruntung yang lebih baik hari ini lebih baik daripada sebelumnya, daripada kemarin. Jadi umur itu yang pertama, kita coba umur kita sudah berapa, amal apa yang sudah bertambah, maksiat apa yang sudah dihilangkan dari kehidupan ini, ya itu akan bisa menjadi hisab kita. Selain umur apalagi ya, yang kita hisab misalnya yang bisa kita hisab, harta kita dapatkan dari mana, keluarnya kemana. Nah, itu sebelum nanti ditanya, karena nanti di akhirat sebelum kaki kita melangkah, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak bergerak kaki seorang hamba di hari kiamat nanti kecuali ditanya 4 perkara. Yang pertama tadi an umru fi ma'afna, umurnya untuk apa? Ya, kemudian hartanya juga dikemanakan itu, dari mana didapatkan, kemana dibelanjakan. Ya, jadi sekarang kita bisa timbang, ini saya dapat uang, mana lebih banyak saya keluarkan uang ke hal-hal yang tidak manfaat atau yang manfaat. Nah, dikurang-kurangi. Nah, sekarang sudah lebih banyak manfaatnya. Jadi porsi yang tidak manfaat dikurang-kurangi. Nah, itu cara menghisap harta itu. Kemudian ilmu kita, untuk apa ilmunya? Subhanallah. Ya, yang ilmu sudah didapatkan dari setiap kajian yang ada di Baitur Rahman ini, coba untuk apa? Sudah diamalkan belum? Sekecil apapun kita mengamalkan ilmu yang didapatkan, itu jauh lebih baik ya dari sekedar banyaknya jumlah kajian yang kita lakukan. Banyak ngajinya tapi nggak ada diamalkannya. Ya, lebih baik ngajinya memang nggak terlalu sering, tapi setiap dapat ilmu segera diamalkan. Nah itu akan dihisab oleh Allah ilmunya. Ya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, yang pertama adalah muhasabah, ya muhasabah. Bahkan Al-Quran memberikan perintah kita muhasabah. Surah Al-Hasyr ayat-ayat ujung itu, ayatnya saya lupa kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Al-Hasyr ya, surah Al-Hasyr di ujung-ujung itu.
Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan lihat dirimu, wal tandur nafsu ma qaddamat liqad. Lihat dirimu maksudnya adalah coba lihat apa yang sudah kalian lakukan untuk masa depan. Jadi lihat masa lalu untuk masa depan, itu maksudnya. God itu besok bisa dimakna hari akhir, ya, hari akhir, nanti ke depan hari akhir, atau bisa bermakna kematian. Dan dua-duanya itu dekat, sesuatu yang pasti itu dekat. Makanya coba cek masa lalu kita, amalan apa yang sudah kita kerjakan untuk yang akan datang. Kalau yang kita kerjakan itu keburukan, sudah stop, taubat, istighfar, tinggalkan, karena akan berdampak untuk masa depan. Tapi kalau yang kita lakukan kebaikan, maka ditingkatkan lagi, ditambah lagi, karena berdampak untuk masa depan. Nah, ini ayat tentang perintah muhasabah. Itu yang pertama. Jadi kalau ingin hijrah, berubah, coba refleksi diri dulu, muhasabah. Yang kedua, kata alim ulama, yang kedua, setelah kita bermuhasabah, coba tanamkan niat serius untuk berubah. Karena kalau nggak pakai niat, Pak, segala sesuatu itu tidak ada nilainya di mata Allah. Innamal a'malu binniyat, fa innamal likulli imrin ma nawa. Ya, kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau niatnya karena Allah, maka dapat Allahnya. Tapi kalau niatnya karena dunia, pasti sifatnya sementara, tidak lama itu. Karena dunia itu disifati sementara, tidak lama. Maka yang didapatkan pun hanya dunia saja. Nah, sehingga niat itu menjadi pondasi. Bapak Ibu sudah sering mendengar kata-kata niat. Ya, ini mereview lagi, ya. Mungkin kalau kita belum kuat dalam berhijrah, mungkin ada niat yang salah dalam berhijrah. Itu yang kedua, pokoknya niat. Yang ketiga, ilmu. Ya, hijrah itu, perubahan itu butuh ilmu. Karena kalau tidak tahu ilmunya, maka kita akan salah untuk melangkah ke depannya. Ya, segala sesuatu itu harus dengan ilmu. Contoh, bulan Muharram ada ibadah yang terkenal, puasa sunnah, namanya Asyura. Kalau kita nggak tahu ilmunya, nggak sempurna menunaikan, ya, puasa Muharram itu. Contoh, dalam beberapa keterangan, catatan tentang puasa Muharram ini penting. Puasa Muharram itu memang disunahkan, yang afdolnya adalah tanggal 10. Itu yang afdol 10, karena Nabi mengatakan afdolus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Nah, hadisnya Muharram, Pak, bukan Syawal, bukan. Jadi seutama-utama puasa, ya, setelah Ramadan, kata Nabi, adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Nah, ini hadis ini banyak pertanyaan, makanya dikomentar oleh para ulama. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan Muharram, sementara Nabi paling banyak puasa di bulan Sya'ban? Ini bicara sunnah, ya, puasa sunnah. Nabi paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Itulah keterangan yang ada. Ternyata kata ulama, beberapa alasannya adalah karena yang pertama, mungkin ketika Rasulullah SAW puasa di bulan Sya'ban, banyak puasa di bulan Sya'ban, wahyu ini belum turun. Ya. Jadi wahyu tentang puasa Muharram ini belum turun. Mungkin itu jawaban dari ulama. Atau yang kedua, mungkin kenapa Nabi puasanya banyak di bulan Sya'ban, bukan Muharram justru. Mungkin Muharram itu Nabi sedang banyak perjalanan, ya, sedang banyak safar, atau mungkin ada udzur apa, kita nggak tahu. Itu alasan-alasan dari para alim ulama. Ya, yang ketiga, ini bicara puasa Asyura, karena, ya, kenapa dikatakan lebih afdal, karena puasa ini sebelum ada Ramadan, sebelum ada puasa-puasa yang lain, puasa Asyura ini sudah lebih dulu dilakukan. Ini puasa senior, Pak. Ketika Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah itu, orang-orang Yahudi puasa. Maka Nabi bertanya, kenapa kalian puasa? Apa kata orang Yahudi? Kami puasa karena kami berbahagia atas kemenangan Musa, ya, tenggelamnya Fir'aun. Oh, kata Rasulullah, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami orang Islam lebih berhak daripada kalian.
Makanya mulai hari itu Nabi menyuruh para sahabat puasa. Jadi sebelum ada puasa Ramadan, lebih dulu ada puasa Muharram. Itu beberapa alasan itu. Nah, tapi bukan soal puasa Muharramnya. Yang kita harus tahu bagaimana tata cara ini penting. Ada beberapa catatan. Yang pertama, ya, jangan puasa Muharram. Kalau bisa disunahkan, jangan puasa Muharram itu hanya di tanggal 10. Ya, lakukan qablah atau ba'dah. Boleh ditambah dengan sebelumnya atau sesudahnya. Sebelum itu berarti tanggal 9, sudah berarti tanggal 11. Kenapa? Hikmahnya mukhalafatu ahli kitab, supaya menyelesaikan ahli kitab, supaya nggak sama dengan Yahudi dengan Nasrani. Karena di hari itu mereka juga puasa. Nabi itu paling benci tasyabbuh. Apa tasyabbuh? Menyerupai. Nabi nggak mau. Makanya ini termasuk sunnah hamiyah, sunnah yang Nabi inginkan dilakukan, tapi Nabi tidak melakukan karena Nabi sudah wafat lebih dulu. Ya, Nabi mengatakan tuh, kalau aku masih hidup, ya, di tahun akan datang, maka puasanya dari tanggal 9. Itu catatan pertama. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau puasa Asyura awal dari tanggal 9 atau tambah dengan tanggal 11, supaya tidak sama dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Nah, itu yang pertama, catatan pertama. Nah, kemudian catatan kedua dikatakan dianjurkan untuk saling mengingatkan keluarga. Ini para salaf itu anaknya sampai dijanjikan mainan supaya mau puasa Muharram. Iya, anak-anaknya para salaf minta apa nak? Minta mainan apa? Mobil-mobilan ya maksudnya. Beli, janjikan. Kenapa? Ini puasa yang afdal, seutama utama puasa ba'da Ramadan. Ya, diajak anak-anak kita Bapak Ibu, ya, dari sekarang cuma diniatkan nanti persiapannya seperti apa. Bahkan kalau perlu ada iftar jama'i, ya nggak masalah. Masjid Baitur Rahman mengadakan buka bersama puasa Muharram 9-10. Subhanallah. Ya, syiarkan, jangan hanya Ramadan, puasa sunnah juga bagian daripada syariat agama. Ya, kemudian apalagi ketika puasa Asyura dikatakan bertabrakan dengan qadha Ramadan. Itu gimana tuh? Ya, mungkin ada yang mengqadha Ramadan, maka kata ulama hendaklah dia melanjutkan qadhanya, maka mudah-mudahan mendapat pahala puasa Muharramnya. Ya, jadi jangan bingung, saya sedang qadha ini. Bismillah, lanjutkan qadhanya. Insya Allah mendapatkan puasa Muharramnya karena dilakukan di tanggal yang sama itu. Ya, jangan dua niatnya, Allah saya qadha, saya sunnah, nggak bisa. Atau menyelesaikan, berhentikan qadhanya diganti sunnah, jangan. Ya, yang wajib tetap harus diutamakan karena qadha itu mengganti yang wajib. Nah, itu tentang bagaimana puasa Muharram. Kemudian bagaimana saat sedang melakukan safar, perjalanan. Ada seorang ulama ketika sedang melakukan safar, dia tetap puasa Muharram, dia tetap puasa Asyura. Ditanya oleh muridnya, ya Syekh, kenapa Anda tetap puasa ketika sedang safar di bulan Muharram, di tanggal 10 Muharram, sementara Anda tidak puasa ketika sedang safar di bulan Ramadan? Subhanallah. Apa kata Tuan Guru ini? Dia katakan, karena Ramadan itu bisa diqadha. Faman kana minkum maridun aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Bisa diganti kalau safar, kalau sakit. Tapi puasa Muharram itu enggak ada qadhanya. Puasa Syawal enggak ada qadhanya. Nah, itu pendapat pertama. Nanti pendapat kedua, ada ulama mengatakan boleh Syawal, Muharram diqadha, boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah sholat ba'diyah duhur dilakukan setelah asar. Apa bedanya? Sholat sunnah bisa diqadha, puasa sunnah pun bisa diqadha. Itu mengkiaskan dari ini, Pak. Tapi yang paling banyak ulama mengatakan tidak ada qadha untuk puasa Muharram. Makanya kalau lagi safar dianjurkan tetap berpuasa. Atau kalau mau aman, nggak usah safar. Ya, fokus puasa Muharramnya. Itu catatan tentang puasa Muharram. Nah, ini kan ilmu. Jadi supaya kita beribadah itu yakin dengan ilmu.
Ya, tidak resah, tidak bimbang, tidak bingung. Maka hijrah itu langkahnya, niatnya lurus karena Allah. Yang kedua, muhasabah. Yang ketiga, dengan ilmu. Yang terakhir, yang keempat terakhir, cari lingkungan yang kondusif, Pak. Ya, Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah tadi melibatkan banyak teman, banyak sahabat. Ya, ada Abu Bakar, ada Abdullah bin Umar, ada Asma bin Abi Bakar, ada Uraiqah orang Yahudi bahkan. Ya, ada Mus'ab bin Umair yang menunggu di kota Madinah, dan para sahabat sudah lebih dulu ke Madinah. Nabi banyak melibatkan orang, maka tidak mungkin bisa hijrah tanpa lingkungan yang kondusif. Jadi kalau Bapak Ibu punya circle yang kurang baik sekarang, ya nggak usah ditinggalkan, jangan ditinggalkan, tapi dikurang-kurangi pertemuannya, itu caranya. Jadi kalau ketemuan sama ini isinya begini, mau sholat saja kadang-kadang sungkan. Kenapa? Karena itu lingkungannya kalau sholat tuh cuek. Saya mau pamit sholat tuh dikira sok alim nanti, mentang-mentang DKM. Jadi sekarang kalau pertemuan sholat terus nih, astagfirullah. Maka untuk menghindari circle yang tidak baik, bukan ditinggalkan tapi dikurangi dulu, Kenapa? Karena mereka juga butuh Bapak Ibu untuk mengingatkan. Jangan sampai kita lepaskan dulu. Tapi kalau sudah berkali-kali diingatkan, diajak, ternyata tidak ada perubahan juga, khawatir kita yang terbawa, maka barulah kita tinggalkan. Itu caranya. Ya. Kalau istilah bahasa Jerman tuh mundur alon-alon, begitulah. Kebanyakan orang hijrah, teman-teman yang belum sholat langsung diblokir semuanya. Nah, itu akan memberikan kesan buruk bagi orang yang hijrah. Oh, jadi Islam tuh begitu. Kalau sudah hijrah tuh begitu, nggak mau kumpul lagi, nggak mau berteman lagi. Padahal mungkin dengan pertemanan itu kita bisa menjadi obat bagi teman yang sakit, Pak. Kata Sufyan Ats-Tsauri, teman itu bisa jadi seperti obat. Obat itu dibutuhkan saat kita sakit. Ya, jadi kalau ada teman yang sakit, kita sakit, atau kita yang sakit, kita boleh cari obat dari teman kita. Tapi ini biasanya kata Sufyan Ats-Tsauri, teman dunia, teman-teman bisnis. Jadi kalau kita rugi, bangkrut, modal hilang, dekati teman-teman ini, Pak, untuk jadi obat kita. Tapi obat itu ada dosisnya. Kalau sudah sehat, sudah jangan diminum. Kalau diminum overdosis, matilah kita. Makanya kalau ini sudah sembuh dengan teman dunia ini, ekonomi sudah bangkit, usaha sudah maju lagi, tinggalkan sudah. Kenapa? Karena kalau terus berkumpul, hati kita akan jatuh cinta kepada dunia. Jadi cinta dunia nanti. Itu teman pertama tuh. Ya. Yang kedua, ada teman, dia seperti vitamin, Pak. Subhanallah, vitamin itu kita butuhkan. Vitamin itu untuk jasmani, tapi ini lebih kepada vitamin rohani, bukan vitamin jasmani. Kalau vitamin jasmani, kita pasti cari teman yang sering ajak makan. Oh, itu nanti dicarinya yang suka traktir saya nih, vitamin banget nih teman. Bukan itu, tapi vitamin rohani. Kalau lagi kosong hati kita dengar nasihatnya itu adem, ya. Kalau sedang gelisah, dia memberikan satu nasihat indah, kita tenang, kita sakinah, itu namanya vitamin. Nah, yang ketiga, ada teman sebagai penyakit. Nah, ini nih penyakit. Penyakit itu bisa parah, bisa biasa, bisa menular. Kita harus tahu kalau penyakit biasa tetap berteman. Barangkali kita bisa menjadi obat penawarnya. Tapi kalau parah, jaga-jaga itu. Ya, kita bisa menjadi penawar, tapi jangan tertular. Penyakit parah, ya, penyakit parah atau sulit diobati, atau kalau memang sudah parah, sudah tinggalkan, Pak, nggak bisa. Atau yang menular, ini juga bahaya. Menular itu ya kalau kita ikut terus, kita bisa berubah menjadi dia, karakter dia, sifat dia, habitnya dia, itu kita tinggalkan. Yang keempat, racun. Nah, teman racun nih, kalau racun udah nggak ada pilihan. Karena racun itu dua kemungkinan, kalau tidak membuat kita mati atau minimal cacat, ya. Jadi jangan sampai mati iman kita atau cacat iman kita karena salah berteman. Makanya Nabi memberikan isyarat, la tusahib illa mu'minan. Jangan jadikan sahabat kecuali orang beriman. Ini Islam kok kaku banget? Bukan kaku. Bedakan teman mana sahabat, Pak. Mana teman, mana sahabat. Berteman silakan dengan siapapun, tapi bersahabat hanya orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman itu
di dunia memberikan manfaat, di akhirat memberikan syafaat. Itu kita harapkan. Maka dengan ini mudah-mudahan ketika kita nanti wafat, yang datang orang-orang yang beriman mensolatkan kita, mendoakan kita, mengantarkan kita. Bahkan kata Nabi, kalau ada jenazah disolatkan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, maka si jenazah itu mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari teman-teman yang soleh dan soleha. Kayak Bapak dan rahmati Allah, kita pegang baik-baik pertemanan-pertemanan yang soleh dan soleha yang baik-baik ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa menarik kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita bahas, yang kita bisa kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini menambah hasanah, menambah kebaikan kita. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakumin buat doa. Saya kira tidak buka tanya jawab karena sudah siang ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ya. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullahu khairal husni istimaikum. Lakumin buat doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.